Jelas. Jadi kita tidak menuduh dan kita tidak akan menyalahkan. Kumaha sia, ya. Lakum dinukum waliyadin. Dan itu harus jelas, umat Islam itu harus begitu. Lah kababawakeun ulah tuturut. Ya, gitu ya. Jelas Bu ngajinya gitu Bu ya. Supaya apa? Kita tuh jelas. Jangan sampai tergoda. Bapak Ibu bisa jadi tidak tergoda karena sekarang di lingkungan sekarang kita umat Islam, banyaknya umat Islam yang sholat juga banyak. Bahkan umat Islam sendiri loba nu sholat. Coba kalau Bapak Ibu ditakdirkan berangkat ke Perancis yang di situ tidak ada seorang pun yang beragama Islam. Bapak Ibu diajak nganjang ke orang Perancis. Pas waktu sholat, ibu kita nyaho waktu sholat nairaha. Nyaho-nyaho geus magrib, lebih dengan geus magrib, hari abdi can sholat pohor, can sholat asar. Berarti ibu teh kaasup jelema anu belegu gitu ya. Belegu sabab naon? Tuturut muning. Jadi tuturut muning teh diulangi aya waktuna sholat ku sabab aya nu adzan, nya speakernya tarik, kemudian listriknya jalan, itu aliran, maka aya nu adzan maka ka masjid. Lamun nu adzan masih mau ka masjid Bu ya. Terus bukti naon? Geuningan teu aya nu komat cek ibu-ibu teh. Ibu komat sorangan wae lagu. Geuning teu aya nu adzan, geus adzan sorangan ya. Jadi artinya teu meunang tuturut kuning. Aing nganut agama mah kudu tina jero hate anu panceg disebutna istiqomah. Jelema nu istiqomah disebutna mustaqim. Mustaqim teh nu kumaha? Anu nyaho bener nyaho salah gitu ya. Itu ya, anu bisa ngabedakeun mana bener mana salah, mana ngabedakeun mana anu bener-bener adol, mana anu atah adol. Ari ibu adol atau atah adol? Ari adol teh satu hewan, ari atah adol teh manusia nu sigas atau hewan. Eta mah atah adol. Pangkar, marah, kurang ajar. Sarua kene eta teh Bu. Nah, bahasa ieu mah rada sopan belegu. Ya. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Ini Allah yang mengatakan. Allah lah yang menciptakan Taurat, menciptakan Injil, menciptakan Zabur, dan Allah yang menyampaikan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah juga tahu bahwa mereka itu menyelewengkan. Siapa yang memberitahunya? Allah Subhanahu wa taala, dan dikoreksi oleh Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu disebutnya syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Itulah Al-Qur'an. Syahidan itu menyaksikan apa yang terjadi, kemudian basyiran memberikan kabar gembira, nadhiran memberikan peringatan. Dan Al-Qur'an adalah menjadi koreksi bagi kitab-kitab yang lain yang sudah diselewengkan. Apakah mereka akan suka dikoreksi? Tidak. Jadi kalau ada sekarang ayat pemimpin atau dari mulai RT, RW, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden nggak mau dikritik untuk kebenaran, berarti eta teh belegu jelema kitu teh ya. Kajen teuing pangkatna siga naon? Jelema lamun mung dibenerkeun, tidak mau diluruskan, tidak mau dikritik padahal benar-benar salah, malah dia marah, itulah jelema belegu ya. Aya ente di Indonesia jelema belegu. Wah, cek itu nya kayak milih nu belegu. Atuh cik atuh carageun nya. Nah, berikutnya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Bapak Ibu, kebenaran itu dari Tuhanmu. Itu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon tolong dulu atau menyembah dulu? Menyembah dulu, memohon pertolongan dulu. Ari ngomong nama menyembah, tapi kelakuan nama minta tolong dulu. Ya Allah pasihan rezeki abdi rek haji, kan gitu. Padahal Allah itu minta oke rezeki mah geus dibere. Tinggal ibadah bener. Ke lamun Allah nyaahun pasti diberangkatkeun gitu Bu ya. Cocok tuh Bu. Ibu sok minta heula atau sok ibadah heula? Jika nama asup kana iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kira-kira lamun paum ceramah teh di amplopan datang deui moal.
Eta teh iya kana stain wa iya kana kudu ayeuna teh saeutik nu kitu Bu memang ini geus masang tarif eta teh malihkeun iya kana kudu iya kana stain jadi iya kana stain wa iya kana masuk anu gitu Bu. Bapak Ibu saya akan menceritakan Bapak Ibu tapi pilih heula saya eta iya kana stain iya kana kudu diheulakeun. Jadi kudu jelas udang pilihan teh punya anu ikhlas anu babakti nya perkara manehna barang bere atau henteu eta mah lain urusan tapi urang mah ningali yen manehna teh jelema bener gitu ya. Di sini tegaskan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ieu teh lain kaulinan Bu, ayeuna keur loba jelema nu teu nyaho bener jeung salah, malah anu nyaho bener tapi manehna ku sabab era mung disalahkeun alias mung dikritik, anti kritik. Ma aing bae saudel deweke bae nya gitu. Nauzubillah. Ayat yang terakhir kita baca hari ini ayat 146. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Jadi Bapak Ibu, sampai dengan hari ini yang namanya kiblat orang-orang Yahudi dan Nasrani tetap ke Masjidil Aqsa alias ke Palestina. Mereka ada gereja tuanya, mereka ada kuil tuanya di situ. Ya. Dan bagi mereka diharamkan untuk masuk Madinah dan masuk kota Mekah karena mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan tapi tidak satu-satunya. Begitu ya. Baik. Jadi di ayat ke-148 surat Al-Baqarah ini dan tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ya. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, apakah yakin dikumpulkan hari kiamat bersama orang-orang yang baik? Yakin? Jangan. Yang kudu atau yakin, kalau tidak dengan yang baik, pasti dengan yang jahat. Caranya nyuhunkeun we ka Allah, ya Allah, maliki yaumiddin. Ya, hanya kepada Allah lah ya kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah Bapak Ibu, tamat sudah 10 ayat yang kita rencanakan baca hari ini dari mulai ayat 139 sampai 148. Yang kita maknai bahwa kisah tentang bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak suka kepada Islam itu akan tergambar dari ayat ini dan sampai hari kiamat pun mereka tidak akan suka kalau umat Islam maju. Dari itu kita selaku umat Islam yuk tetap maju tanpa menyulitkan orang lain. Kita tetap damai dan kita tetap dalam istiqomah dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kiblat kita kemana Bu? Ke Masjidil Haram. Apakah Ibu pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa? Tidak, karena Ibu mah hirup lagi kakara kamari. Nah, dari hikmah ini Rasulullah menyampaikan kepada manusia seluruhnya, wahai umat Islam, wahai umatku, wahai umat akhir zaman, seandainya kamu mau mengumpulkan duit untuk berpayah-payah menabung, maka kamu rencanakan untuk menabung ataupun merencanakan perjalanan ke 3 tempat saja. Nah, utamakan ini ke 3 tempat saja, yaitu pertama ke Masjidil Haram di Mekah, yang kedua ke Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi tidak bisa kalau bukan Islam. Jadi hanya untuk umat Islam. Ke tempat itu sampai dengan kiamat nggak bakal ada yang masuk selain umat Islam. Siapa yang menjaganya? Allah. Gitu ya. Tapi ke Masjidil Aqsa, nah ini ya, ke Masjidil Aqsa Allah berikan kesempatan kepada Yahudi, kepada Nasrani dan kepada Muslim. Dari mulai adanya
perseteruan tentang Yahudi dan Nasrani, kemudian muncul Muslim, Masjidil Aqsa menjadi tempat keributan yang selalu dijadikan tempat mereka. Ya. Alhamdulillah sejak zaman Sayyidina Umar. Sebagai istana Nabi Sulaiman, Temple of Solomon, dan tempat lahirnya Nabi Insya di sekitar situ. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita rencanakan Bapak Ibu untuk berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Bagi yang sudah pernah ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi, rencanakan untuk berangkat ke Masjidil Aqsa. Sieun paum sieun paeh, tong sieun paeh di dia pasti paeh. Ini nya da nu ngatur paeh mah adalah Allah. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau sekarang ke Masjidil Aqsa itu senang orang-orang mereka, Bu. Karena apa? Begitu Bapak Ibu berencana ke Masjidil Aqsa, berarti Bapak Ibu tuh nyumbang kepada Israel. Karena duitnya ketika mau masuk ke Masjidil Aqsa itu dipajaknya itu oleh Israel. Tenang bayar pajak, lu penting kurang bisa sholat di Masjidil Aqsa. Itu Bapak Ibu ya. Terus betul? Aman kira-kira mau ibu masuk ke Masjidil Aqsa? Aman dah ibu mau diperhitungkan ku baturkan itu aman mah lamun pejuang Palestina. Ibu-ibu mau boro-boro di ditu, di dia gitu diperhitungkan ya Bapak Ibu. Tekan itu ge jor ka dia jor ibunya. Lah. Nah, ka Masjidil Aqsa jadi sieun. Sieun ku sawab aya tonan, geuning dikitukeun, geuning dikiekeun. Padahal itu mah hanya contoh dari Allah bahwa untuk menguji keimanan manusia akan ada dengan kesulitan, akan ada dengan sebagai penderitaan. Insya Allah kita akan sama-sama berangkat ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita hari ini syukuri dan kita baca doa akhir majelis. Sebelumnya kita berzikir, kemudian kita membaca ayat-ayat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم فانظر كيف قال ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah Shadiqul Ardiyamin Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Rabbi salli wa sallim sallallahu pada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala nabi wa Wasallim taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama Warjukna tilawahdahu Amana Ya Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban Allahumma inna nas'aluka amalan taqabbalan Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma rabbana hari ini ya Allah kami telah membaca surat Al-Baqarah 139 sampai 148. Engkau kabarkan kepada kami ya Allah bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani memperolok-olokkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ketika memindahkan Ka'bah, ketika memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dan menggoda sebagian dari apa yang menjadi keyakinan umat Islam. Ya Allah ya Rabbana, kuatkanlah umatmu ini ya Allah, jadikanlah kami tetap teguh di dalam agamamu ya Allah, dan jadikanlah bahwa kebenaran itu dibenarkan atas segala sesuatu yang batil. Allahumma ya Allah ya Rabbana, menangkanlah umat Islam dalam setiap keadaan dan lindungilah kami ya Allah dalam peribadatan dan dalam kehidupan. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, segala sesuatu yang baik dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri, mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan, dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilujeng salat isra salam salat.